Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Nurdiana, nomor mahasiswa 2017 0090 065. Pada video ini saya akan menjelaskan laporan praktikum kultur jaringan yang telah saya buat mengenai review artikel ilmiah regenerasi tanaman belimbing melalui kultur akar secara in vitro atau plant regeneration of starfruit through root culture. Ya, bab 1 pendahuluan. Sterilisasi merupakan teknik membersihkan dan membebaskan suatu benda dari segala kehidupan mikroorganisme, baik itu protozoa, fungi, bakteri maupun virus. Sterilisasi merupakan tahap kunci keberhasilan dalam melaksanakan metode kultur jaringan. Dalam makalah ini yaitu kultur jaringan akar. Kemudian sterilisasi terdapat beberapa jenis. Salah satunya adalah sterilisasi alat. Jadi alat-alat yang akan digunakan dalam perlakuan kultur jaringan dilakukan teknik sterilisasi. Belimbing merupakan tanaman tahunan yang berbuah sepanjang tahun. Penyebaran tanaman ini di Indonesia terdapat pada daerah tropis dan subtropis. Pembuahan tanaman ini dapat dilakukan melalui penyerbukan silang, sehingga bibit yang berasal dari biji sangat besar variasinya. Di samping umur vegetatifnya lama, yaitu 4-5 tahun untuk mendapatkan buah pertamanya. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui kemampuan akar belimbing untuk melakukan regenerasi menjadi tanaman hingga akan memperkaya khasanah tanaman yang dapat diperbanyak melalui kultur akar secara in vitro. Bab 2 yaitu pembahasan. Pertama yang dilakukan adalah penyiapan media tanam. Faktor penentu di dalam media tumbuh adalah komposisi garam anorganik atau zat pengatur tumbuh dan bentuk fisik media. Komposisi garam organik telah dikembangkan oleh para ahli. Ada yang tinggi konsentrasi garamnya, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Ada media aseptik yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Yang perlu dilakukan, sel atau jaringan tersebut akan membelah dan membentuk kalus atau organ tanaman secara langsung atau tunas maupun akar. Selanjutnya kalus ini akan distimulasikan untuk membentuk tanaman sempurna. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sterilisasi dan penanaman eksplan. Eksplan merupakan bagian kecil jaringan atau organ yang dipisahkan dari tanaman induk kemudian dikulturkan. Dalam pemilihan bagian tanaman perlu juga dipertimbangkan tujuan dari kulturnya. Endospermae hanya digunakan untuk mendapatkan kultur yang triploid. Selain bagian tanaman, genotip atau varietas yang digunakan juga ikut menentukan keberhasilan dalam regenerasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penanaman dan pemeliharaan kultur kalus. Respon akar terhadap kultur secara in vitro tergantung tingkat
fisiologi kemasakan kecambah, yaitu makin mudah kecambah maka semakin respon terhadap kultur. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Tisrat et al. Yang mengatakan bahwa umur fisiologis eksplan adalah sangat penting untuk menumbuhkan keberhasilan dalam kultur jaringan. Kesimpulan dari jurnal yang saya lakukan yaitu regenerasi tanaman belimbing dapat terjadi dari potongan akarnya pada medium NS tanpa tambahan zat pengatur tumbuh, walaupun penambahan zat pengatur tumbuh atau BA meningkatkan somatik embrio dan tunas yang terbentuk. Tanaman belimbing dapat diperbanyak secara vegetatif dengan menggunakan akarnya secara in vitro dengan medium 1/2 ms dengan atau tanpa tambahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.